ya, seluruh target-target dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ya inflasi dan lain-lain, kecuali inflasi itu tercapai, yang lain nggak pernah tercapai dari target-target yang dilakukan selama 10 tahun ini. Rumus seperti ini tidak diikuti, pakai feeling aja, jalan-jalan ya nggak. Nah, yang kanan kirinya, menteri-menterinya menasihati nggak bisa. Sehingga seperti Bu Sri Mulyani, APBN dicabik-cabik ya dia diem aja. Padahal itu bertentangan dengan rumus-rumus teori ekonomi. Dan sudah lewat tuh ya terima saja apa adanya kan. Nggak mungkin ada yang bisa Ya, dikoreksi dari situ ya. Pak Prabowo itu bisa mengoreksi, tetapi harus berbasis teknokratis. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Melanjutkan tema memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79, Ruang Dialektika kali ini akan fokus di bidang ekonomi. Kita akan mencoba mencari tahu, membahas bagaimana kemudian cita-cita kemerdekaan Indonesia itu diwujudkan dalam bidang ekonomi. Para pendiri bangsa sudah meninggalkan kita panduan, baik di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun di batang tubuh undang-undangnya berupa pasal 33 yang rasanya itu kalau dibahas secara teknokratis akan sangat mendalam. Sehingga kemudian kita seharusnya sebagai sebuah bangsa mempunyai acuan untuk kemudian bagaimana kebijakan ekonomi itu dilaksanakan. Sehingga pemerintahan-pemerintahan berikutnya yang sudah melewati masa yang 79 tahun ini, kalau kita bisa mau mengukur secara fair, kalau mengukur sebagai sebuah keberlanjutan sebuah bangunan negeri, harusnya kita kembalikan lagi kepada cita-cita awal tadi. Nah, untuk membantu kita memahami tema ini, kita kedatangan seorang cendekiawan yang tidak diragukan lagi kepakarannya di bidang ekonomi. Saya sebenarnya lebih mengingat beliau sebagai seorang pakar ekonomi dibandingkan dengan status-statusnya yang lain hari ini. Sebagai cendekiawan ekonomi, tapi juga pernah dikenal sebagai politisi juga, dan hari ini sebagai rektor yang masih menjabat, rektor aktif di Universitas Paramadina di Jakarta. Kita sambut di ruang dialektika Profesor Didik J. Rabini. Salam Ya, Pancasila, Prof. salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak seimbang nih. Saya baju resmi, you baju santai. Mestinya saya Oh baju gitu ya? santai juga. Oh gitu ya? Nggak Tapi apa-apa, saya Prof. resmi Karena batik. Nggak karena apa-apa ya. karena mungkin biar agak berbagi Eh, segmen karena market saya di gitu ya. kantor. Tapi santai lebih bagus Iya. sebenarnya. Santai pakai kaos atau apa. Boleh nggak? Saya mungkin sedikit menyampaikan agak kangen, Bob, karena saya 20 tahunan yang lalu itu sempat Jawab pos ya. mewawancarai. Iya. Jawab pos itu saya rutin menulis. Iya, karena waktu itu voice yang kemudian kita tunggu-tunggu itu salah satunya ya di bidang Iya, ekonomi iya, Prof. iya. Didi itu. Bahkan saya punya cerita dengan Pak Dahlan. Berdiri di gedung Jawab Pos yang Hmm. tinggi kan waktu Iya, itu. Gerapena ya. Pak Dahlan, di Madura itu hanya ada satu gedung yang sudah 100 tahun lebih umurnya, gedung Karesidenan. Hmm. Dibangun oleh Belanda. Ini mengalahkan Belanda gedungnya pos itu. Mau ketawa dia senang. Terus ingat nggak? Tapi waktu jadi menteri dia nggak ingat saya jadi. Iya. Terima kasih Prof sudah mau datang di ruang Oke, oke. dialektika. Mohon kami dibantu untuk memahamkan tema yang ya mungkin sebenarnya cukup serius untuk melihat kondisi hari ini karena kemudian ada beberapa diskusi belakangan Mm-mm. ekonomi itu seolah-olah kemudian sangat terpengaruh oleh dinamika politik. Bagaimana kemudian Politiknya juga liberal kan? politiknya pun juga sangat liberal Mm. gitu. Bagaimana kemudian misalnya kemarin ada pembagian konsesi yang itu kemudian diterima oleh beberapa lembaga ormas gitu ya. Yang itu seharusnya ketika kita memahami itu dari sisi murni secara ekonomi, itu kan mungkin sebuah hal yang cukup bagus karena itu redistribusi aset dan sebagainya. Sebenarnya kan Tapi sudah kemudian menjadi agak kontroversi. bias karena kemudian nuansa Ya, politisnya sangat kental gitu. jawaban saya ada dua. Yang pertama, situasi eh, tekanan intelektual kepada pemerintah itu kuat Hmm. dan pemerintah tidak mau dengar sehingga ada kebijakan itu selalu dikritik dengan ormas itu tidak profesional belum dan bisa profesional. Kira-kira 23
3 tahun lalu saya ikut Pak Muslimin Nasution, sahabat dekat, kadang-kadang mampir di kehutanan. Konsesi pemberian alokasi kepada perguruan tinggi untuk konsesi hutan itu dilakukan sudah banyak dan memang tidak terlalu berkembang pesat, tapi kalau dikembangkan dengan bagus ya bagus. Jadi Muhammadiyah dapat, IPB dapat, Brawijaya Ya, ya, dapat, ya. tidak jadi masalah. Saya tahu di Dan Brawijaya ada beberapa. itu jadi laboratorium. Itu juga salah, harusnya jadi bisnis lebih besar lagi. Ya karena itu ratusan hektar. Kalau laboratorium hanya 2 hektar, 10 hektar gitu. Nah sebenarnya NU Muhammadiyah itu menurut saya kritik itu boleh aja tidak apa-apa. Tapi kan kalau Muhammadiyah bisa mengelola dengan baik, justru itu akan menjadi bentuk model dari yang sekarang Bagaimana cara mengelola tambang yang baik ya. yang dikeruk oleh konco-konconya, konco-konco semua dan seterusnya. Tapi kritik saya kepada Muhammadiyah, jangan dilakukan sendiri, ambil orang yang profesional. Dan nanti itu menjadi asetnya dia. Ya seperti Harvard punya dana cadangan, endowment fund yang kuat gitu. Karena kemudian saya mengingat salah satu paparan Prof. Didik di salah satu acara bahwa kemudian di kita ada salah satu parameter ekonomi yang agak kurang dikenal, yaitu rasio gini, indeks gini, ketimpangan penguasaan lahan. Yang Ya, itu Prof. Didik lebih waktu itu menyampaikan kalau rasio gini penguasaan ekonomi atau aset ya kita masih normal lah, tapi ternyata penguasaan lahan itu sangat timpang. aset maupun lahan Iya. itu timpang. Tapi Gini rasio pengeluaran itu tidak terlalu ekstrim. Karena yang diukur data BPS itu bagus, tapi hanya untuk anak-anak yang mau bikin skripsi. Untuk ekonomi politik itu data yang salah untuk dipakai. Nah yang bagus kita cari proksi lain, yaitu data ketimpangan penguasaan Aset. tanah, aset dan lain-lain. Itu berat sekali, termasuk penguasaan deposito tabungan di bank. Itulah yang belum tercapai selama Orde Baru dan sekarang, termasuk Presiden Jokowi sekarang ini, di mana pesan kita di Undang-Undang Dasar ini kan Agustusan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa. Tapi dua itu, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, belum tercapai. Itu yang harus dikerjakan. Tapi karena sistem politiknya koncoisme, kroni dan seterusnya, sejak Orde Baru sampai sekarang, ya tertutupi oleh pertumbuhan ekonomi, tertutup oleh kereta cepat, tol dan seterusnya. Nah sementara yang bawah itu cukup berat, itu yang mestinya diperbaiki gitu. Ya, karena yang menarik kemudian di penjelasan Prof itu saya ingat kalau di negara-negara lain atau mungkin di subkultur negara misalnya di Amerika Latin, ketimpangan lahan yang sebegitu besar itu pasti akan menimbulkan gejolak karena kita melakukan sesuatu yang terbalik dari the best practice yang dilakukan oleh negara lain. Jepang itu maju, Korea maju karena redistribusi aset jadi fondasi. Restorasi Meiji pada waktu Park Chung-hee, ya itu dilakukan redistribusi lahan. Restorasi Meiji sudah sekian abad yang lalu. Zaman Soeharto lahan dikonsolidasikan, dikasih ke konco-konconya. Ya itu yang tidak boleh ditiru, ya enggak. Sekarang juga aset-aset itu didistribusikan ke konco-konconya. Itu yang berat, dan secara politik memang berat karena masyarakat tidak punya akses yang kuat untuk melawan itu, dan juga sekarang masyarakat ditutupi dengan bansos dan seterusnya dan popularitas, sehingga dia dengan populer melakukan apa saja. Populisme yang diterima oleh Pak Jokowi sekarang bisa melakukan apa saja, termasuk membubarkan KPK dan segala macam. Nah, kembali kemudian ke poin distribusi atau membagi tadi ke ormas tadi, itu saya jadi khawatir gini loh Prof. Demi untuk menutupi kesenjangan yang sangat tinggi tadi, akhirnya yang ya sedikit itu kemudian dibagikan ke lembaga-lembaga yang nantinya diharapkan jadi bumper gitu loh. Itu karena kemudian ada mungkin ini agak anekdotal gitu ya, karena ada cerita dagelan di Jawa Timuran itu namanya Kartolo, itu adalah lakon tumpeng maut Prof. Intinya tuh gini, karena si
aktor ini kemudian dia habis mencuri ayam, biar nggak ditangkap sama Pak RT-nya, akhirnya dibikinkan tumpeng. Pak RT-nya diundang untuk kemudian ikut makan tumpeng itu. Sehingga kemudian ketika disalahkan nyuri ayamnya, loh kamu juga ikut makan tumpengnya hasil curian tadi. Nah, saya khawatirnya Ya dengan dalam politik, redistribusi tadi. dalam politik kritik terhadap itu sah-sah saja nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya pemberian kepada Muhammadiyah dan NU itu nggak seberapa untuk redistribusi aset, karena kan itu hanya 0,00 Kecil sekian sekali. persen dari tanah yang didistribusikan ke kelompok tertentu. Jadi tidak punya arti banyak. Mungkin sebagai simbol, barangkali ya bisa, saya tidak tahu ya. Tapi ini jadi kontroversi karena para intelektual itu sudah antipati terhadap rejim sekarang ini. Kelas menengah itu tidak suka, tapi kelas bawah suka karena bansos dan ada buzzer untuk PR yang kuat yang Di dikuasai lahan oleh itu orang. juga ada yang positif juga kan, ada redistribusi hutan-hutan yang tidak produktif itu kan, hutan-hutan rakyat itu kan juga ada dibagi memang itu sertifikat. Meskipun kemudian secara lagi-lagi kalau dibandingkan dengan keseluruhan penguasaan lahannya tadi, itu ternyata juga nggak Iya, mengurangi iya betul. indeks rasio gini lahan tadi. Sebenarnya redistribusi itu kan ini kan sudah kecelakaan ya. Restorasi Meiji redistribusi lahan, kemudian Park Chung Hee redistribusi juga. Kita sudah kelewatan. Nah, mestinya SDM sebaiknya kalau sudah seseorang itu masuk ke dalam pendidikan dan dia menjadi insinyur, menjadi dokter, sudah masuk kelas menengah dengan pendapatan yang bagus. Nah, rasio pendidikan yang terdidik ini masih rendah. Jadi pendidikan aja yang harus dikencengin. Nah, Pak Jokowi kan lupa mengembangkan ini secara kuat ya. Distribusi kepada anggaran pendidikan juga lemah. Banyak sekali terdistribusi ke tempat-tempat lain. Dari 600 triliun itu Kemendikbud hanya dapat 80-an, 90 triliun dari total dana pendidikan yang harus dialokasikan. Nah, kenapa kemudian saya memulai dengan tema penguasaan aset dan konsesi tambang tadi? Karena ini menjadi kayak semacam simptom, Prof. Karena berbarengan dengan itu kemarin 3 hari yang lalu baru di kasus korupsi sidang Gubernur Maluku Utara itu terungkap bahwa kemudian lagi-lagi Blok Medan, bagi-bagi konsol tadi Blok Medan. Blok Medan gitu kan terucap di pengadilan, sehingga kemudian rasanya ya ini tadi kan menjadi ketika kita memulai dengan ini amanat dari para pendiri bangsa mengamanatkan di pasal 33 ayat 2 bahwa kemudian aset yang menguasai jutaan banyak dikuasai oleh negara dan sebagainya. Hari ini kan kemudian secara kasat mata itu kan kemudian seolah-olah ya nggak ada aturan etik dan sebagainya gitu. Iya, saya kira mesti kan pemilikan lahan itu kan ada dua, ada pemilikan perusahaan, ada kepemilikan pribadi, ya enggak. Kalau pemilikan perusahaan, akumulasi juga tidak bagus ya. Satu perusahaan menguasai besar juga tidak bagus. Sebaiknya itu peran dari perusahaan-perusahaan daerah yang harus lebih kuat ya, di tambang, di perkebunan dan seterusnya. Tapi kalau penguasaan aset-aset individu, termasuk juga perusahaan, kita harus buat program namanya melarang absentee ownership. Jadi ada tanah-tanah Terbengkalai yang itu ya. terbengkalai ratusan ribuan hektar, terbengkalai, memang dimaksudkan untuk spekulasi selama 5 tahun 10 tahun. Nah, pemerintah dalam rangka untuk membagikan aset-aset tanah itu, paling dasar tanah, maka program menghilangkan absentee ownership itu harus dilakukan. Karena kan orang mendapatkan manfaat dari hanya spekulasi. Dia tidak mengeluarkan uang, tidak punya kreativitas, tidak menyumbangkan ekonomi, tapi dia menerima manfaat dari kehadiran tanah itu. Sementara orang lain tidak masuk. Nah, pemerintah melakukan itu ya. Sementara yang pemilikan sertifikasi terus jalan, itu program bagus gitu. Nah, yang tidak bagus akumulasi ya, itu memang dicontohkan oleh pejabat-pejabat dan kelompok elit ya, itu harus dilakukan mestinya. Ada kemudian yang mengkonfirmasi penjelasan Prof tadi bahwa setelah COVID
ada berita dari Credit Suisse Bank yang mengkritisi bahwa 40% penguasaan modal itu dikuasai oleh hanya segelintir pengusaha, dan itu justru di masa krisis itu aset mereka itu kan semakin meningkat gitu dibandingkan dengan kemudian kelas menengah maupun calon kelas menengah gitu, aspiring middle class ini yang justru rentan sekali untuk kemudian gara-gara krisis Covid kemarin itu daya belinya hancur-hancuran gitu. Nah, ini kan kemudian semakin ya apa istilahnya? Menunjukkan bahwa kita seolah-olah memang nggak punya arah untuk kemudian untuk menuju memajukan kesejahteraan umum tadi. Menurut Prof gimana? Ya itu fakta pemilikan modal aset keuangan. Dan di dalam eh, data-data rincian tabungan itu, Mm-mm. ya pemilikan yang 1 miliar ke bawah itu jumlahnya bisa jauh lebih banyak, hampir 90% atau lebih ya. Sementara yang 5 miliar ke atas itu volumenya besar, banyak, ya dikuasai oleh segelintir orang, ya menguasai lebih 2/3 dari aset di perbankan itu. Kalau mau mengukur aset ketimpangan, ya itu bukan data BPS. Bukan data BPS ya. Data BPS itu pengeluaran Pak Abu Rizal ya, atau pengeluaran seseorang konglomerat, kan tidak jauh berbeda sama pengeluaran bupati ya. Jadi kesenjangan kelihatan tidak terlihat. Tapi kalau melihat data keuangan itu tadi dan data tanah, tanah itu bisa 0,7 ya, itu tinggi sekali dan itu berbahaya menurut saya. Karena itu saya di dalam tulisan-tulisan saya, eh, pemberontakan itu datang dari situ. Memang ya. Nah, kita karena diberi bansos, kemudian kultur kita kultur Memaafkan. memaafkan ya, itu Nerimo gitu ya. ya. Tapi memang itu masalah kita harus kita selesaikan ya. Tapi cara lain selain redistribusi aset, saya pendidikan. Pendidikan tadi ya. Seseorang yang tidak punya aset tapi mempunyai aset skill, ya dia akan masuk menjadi kelas menengah dan Mm. hidupnya itu pasti terjamin. Mm. Sehingga kemudian menjadi semacam pertanyaan, terutama ini awam memahaminya. Lah, tapi kan Pak Jokowi kemudian bangun, kelihatan gitu. Minimal ada Iya, duitnya jalan banyak. tol jadi gitu, Ya minimal duitnya ada. banyak. Kan Nah, ini ya tapi kemudian dampak duit ekonominya ini duitnya banyak. Karena kan zaman zaman Pak SBY mulai dari 200-300 triliun, mm, terakhir 500 triliun ya. Pajak meningkat sekarang 3.000 triliun, ya itu mau dicomot apa saja. Itu kan persoalan gampang. Ya enggak. Nah, tapi itu eh, keberhasilan bangun jalan tol bagus, lebih bagus. Tapi ekonomi secara keseluruhan tidak bagus. Ya, seluruh target-target dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ya inflasi dan lain-lain, kecuali inflasi itu tercapai, yang lain nggak pernah tercapai dari target-target yang dilakukan selama 10 tahun ini. Dan inflasi pun itu karena daya belinya kurang sekarang. Nah, karena itu menurut saya memang dalam 17-an merayakan kemerdekaan ini, faktor krusial itu ya kesenjangan, kemiskinan. Jadi sekarang bukan hanya yang miskin, tapi yang kelas menengah pun mendekati miskin. Karena pekerjaan-pekerjaan, industri juga bergelimpangan. Dan memang tidak ada kebijakan industri secara khusus dari Pak Jokowi ini. Itu yang absen. Nah, industrinya tumbuh 3%, 4%. Nah, zaman Pak Harto cukup berhasil, tumbuhnya 10%. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan 8%, ya itu sesuatu yang tidak mungkin. berat gitu. Jadi Pak Prabowo menerima warisan sektor industri yang berat. Memperbaikinya juga tidak mudah. 5 tahun, 10 tahun belum tentu berhasil. Karena memang tidak ada. Dan tidak ada kepemimpinan ekonomi pada masa Pak Jokowi ini ya. Padahal sebenarnya kesejahteraan kelas menengah di negara manapun ya, Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, Hong Kong, itu diberikan kesejahteraan lewat sektor utama industri. Nah, sebenarnya industri kita kempes. Dan sekarang berkelahi Menteri Industri dengan Menteri Keuangan, Menteri Industri dengan Menteri Perdagangan, berkelahi. Karena memang uh, kebijakan industri nggak ada. Karena kemudian ada juga yang menjadi semacam paradoks lagi, gembar-gembar hilirisasi itu
Itu kan bayangannya kemudian harusnya kan kemudian industri yang terkait dengan sektor itu dari hulu sampai hilirnya itu kan bakal hidup gitu kan dengan kemudian strategi itu. Tapi kan rasanya hari ini hampir Iya, nggak kelihatan. hilirisasi itu meningkatkan ekspor, tapi sudah mendapat kritik dari Pak Faisal JK Basri, maupun Pak Faisal Basri ya, bahwa hilirisasi itu harus lebih akses dan penguatannya dari pengusaha nasional. Sekarang karena ke pengusaha luar, maka defisit itu tersedot sana. hmm, Praktis ketika ekspornya tinggi, malah nilai tukar gelenjotan. Kenapa? Karena defisitnya ke bawah. Ya, untuk bayar bank di Cina, di Hong Kong, di Singapura, di mana-mana. karena Jadi habis defisitnya udah investornya tersedot dari ya. sana semua Iya. Bisa apa enggak? Sebenarnya belanja bisa. modalnya. Asetnya bank itu ribuan triliun. Konsorsium 51% bank nasional ini luar. Tapi yang mengerjakan pengusaha lokal. Tapi karena itu dibikin buru-buru dan merasa pinter, tidak perlu kritik, ya dijalankan saja. Apalagi Pak Luhut mengatakan ini yang terbaik, gitu. Udah, ya sudah. Di Kan ruang rejim ini kan eh sama gue, ya enggak? di ruang dialektika ini juga salah satu koleganya Prof Didin itu mengatakan lebih keras lagi, rezim Jokowi itu terkesan memang anti intelektual demi yang cepat Iya betul. kerja Segala ini segala macam-macam kebijakan nggak butuh tergantung kajian. titahnya Pak Jokowi. Perkara dia secara akademik, secara rasional, secara interpretasi salah, dijalankan aja. Jadi betul-betul anti intelektual. Nah, Jadi semestinya kan seperti saya contoh tadi, kebijakan industri. Kebijakan industri itu didasarkan kepada rumus-rumus, teori, kebijakan, best practice yang dilakukan sebelumnya. Apa? Yaitu outward looking, export orientation. Mengapa? Kalau keluar itu bersaing dengan orang lain. Kalau bersaing lebih kuat. Orang yang bersaing itu lebih kuat. Yang mangan orang mangan waton ngumpul di Jawa Tengah itu nggak kuat. Sehingga kalau sektor industrinya itu kuat, yang lain di domestik bisa bersaing. Kalau seorang pemain bulu tangkis bisa menang di London internasional, dia bersaing di Solo pasti menang, nggak usah diproteksi. Itu rumusnya, rumus teknokratiknya. Nah, rumus seperti ini tidak diikuti pakai feeling jalan-jalan ya nggak. Nah, yang kanan kirinya menteri-menterinya menasihati nggak nggak bisa. didengarkan. Sehingga seperti Bu Sri Mulyani APBN dicabik-cabik ya dia diem aja. Padahal itu bertentangan dengan rumus-rumus Prinsip-prinsip teori yang harusnya ekonomi, ini. ekonomi. Jadi Sri Mulyani pun sekarang jadi politisi tulen, bukan akademisi teknokrat. Dia sudah masuk ke dalam itu dan dia tidak mempersiapkan satu kebijakan the best practice. Dia cuma ikut arus saja. Kalau nggak Dan gitu sehingga soalnya sekarang rusak. APBN-nya rusak sama sekali. Utang yang ditanggung untuk bayar 500 triliun satu tahun. Kenapa? Bunganya tinggi. Kalau di Jepang kita punya segitu paling bayarnya 40 triliun karena bunganya rendah. Oh, sekarang Jepang 100% ya bunganya rendah nggak apa-apa. Dan sekarang SBI, SBN itu tinggi juga merusak pasar keuangan. Bank-bank itu nggak jadi centang males kredit, ya nyalurkan kan. malas nyalur kredit. Jadi Ya, rusak semua sekarang. Jadi politik itu merusak sektor keuangan. Orang yang teknokratis tidak mampu untuk melakukan perbaikan. Jadi rusak semua. Dan Prabowo mewarisi APBN yang rusak ini dua, industri rusak, fiskal rusak. satu lagi Prof, biar gambaran rusaknya ini semakin kelihatan gitu. Teknokratis yang tadinya kemudian itu menjadi dasar dari pemerintahan ini karena kemudian dari awal kan banyak didukung kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok civil society yang masuk ke situ. Tapi kan kemudian katakanlah di periode pertama yang hari ini terkonfirmasi misalnya proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu kan oleh menteri yang dikenal kinerjanya Iya, baik di periode pertama iya, itu kan ditolak karena kemudian visibility dan sebagainya itu kemudian nggak masuk. Tapi kan gara-gara kepentingan politis tadi iya itu anti teknokrat. Ignatius Jonan seorang Ignatius Jonan Iya, yang betul. sebegitu teknokratis akhirnya ketendang gitu kan. Nah, hari ini dengan kemudian semua itu kelihatannya merambah ke semua sektor. Apa harapan yang kemudian Ya kita sudah 10 bisa tahun mendapatkan? 10 tahun sudah lewat.
dan sudah lewat tuh ya terima saja apa adanya kan. Nggak mungkin ada yang bisa Ya dikoreksi sudah, dari situ ya. bisa Pak Prabowo itu bisa mengoreksi, tetapi harus berbasis teknokratis, ya nggak? Utang yang jumlahnya banyak bisa berkurang kalau pertumbuhan ekonomi digenjot tinggi, paling tidak 6,5%. Nggak usah 7, nggak usah 8%, ya 6,5%, maka volume utang itu akan mengecil secara relatif dengan PDB. Kayak kita gaji kita 10 juta, Hmm, hmm, hmm. membayar kredit 3 juta kan 30%. Tapi ketika kita naik 20 juta gaji kita, maka tinggal 15%. Kan itu pertumbuhan ekonomi. Otomatis Tapi dengan situasi sekarang ini, industri rendah, fiskal juga berat, Pak Prabowo berat. Nah, karena itu betul-betul tim ekonomi itu nggak boleh ya nggak boleh ayam sayur lah makanya ini. itu kan jadi mengkhawatirkan sekali ketika kemudian kemarin tagline dari pasangan Prabowo Gibran akhirnya memenangkan itu adalah keberlanjutan itu kan. Dengan bahasa Ya kalau keberlanjutan itu kan keberlanjutan, kemudian seolah-olah asumsi-asumsi dasarnya masih sama gitu. ya kalau keberlanjutan dalam ekonomi ya SS aja ya nggak. Konsumsi kan ini konsumsi 270, Gede banget. gede banget. Itu sudah 4,5% sudah tumbuh. Ya nggak ngelakukan apa-apa itu tumbuh. Nggak ngelakukan apa-apa sudah tumbuh karena konsumsi kelas menengah. Tapi sekarang turun akan turun juga. Tidak melakukan lompatan sampai 7% dengan sektor industri ya. Industri yang menjadi ini. Sekarang pindah ke sektor jasa, tapi jasa itu informal. Kalau informal itu gajinya kecil, Nggak tidak ada ada nggak ada kreativitas, jaminan, keterampilan nggak ada kecil, tunjangan-tunjangan. pendapatan kecil, tidak ada teknologi. Itu jadi beban. Memang itu bantalan ketika krisis, Iya, tapi itu jadi beban ekonomi. Itu katanya berat sekali hari. katanya hari kita nggak terlalu keras tekanan sosialnya itu gara-gara ada Gojek gitu ya. Setiap orang Ada bisa Gojek dan daftar. ada Gojek dan Bansos. Dan Bansos itu bikin zonanya nyaman sehingga tidak kreatif, ya enggak? Itu berat menurut saya berat ya. Mentalitas kita itu dididik kurang baik sekarang. Nggak, maksud saya dengan harapan itu bukan harapan pemerintah Jokowi ini merubah di akhir ini, nggak, pasti nggak. Tapi kemudian asumsi bahwa eh, pemerintahan Prabowo ini kan berarti memulai sesuatu dengan less than zero gitu kan. Dengan utang yang seperti itu, yang ruang fiskal yang tentu saja sangat Ya, sempit, mudah-mudahan ya. tanggungan proyek-proyek yang infrastruktur yang setengah jadi misalnya. Ya, sebenarnya kan tadi saya katakan ya, goalnya itu pertumbuhan ekonomi ya. Nah, Prabowo ini kan kosmopolitan. Beda sama Pak Jokowi kampung kan. Nah, kosmopolitanisme ini kan dia punya teman di Amerika, punya teman di Timur Tengah, punya teman apa itu kepala naga, kepalanya investasi. Kalau itu bisa ditarik dengan bagus, maka investasi besar, pertumbuhan akan besar itu aja. Masuk ke industri. Sekarang ini kan berat kan. Kondisi kita investasi yang masuk banyak di pasar modal dan lain-lain. Sehingga pertumbuhan tidak Tidak bisa berkembang. terrepresentasikan Tidak dengan ini tidak ya. ini tidak memaksimalkan itu. Karena kemudian ternyata tingkat pengangguran juga nggak berkurang drastis gitu. Kemiskinan juga ya. Iya, ada Gojek itu Ya, sementara ya, ya. terlayani ya kan. Sementara Tapi kemudian Gojek kan seorang pengemudi Gojek kan 20 tahun kan tidak akan berubah apa-apa. Tidak ada nilai tambah nanti, tapi dia mengamankan untuk dapat. Mestinya kan seperti di satu pabrik, industri yang makin lama makin meningkat, makin besar juga ketika industri. dia di sektor formal atau Ya, sektor industri iya. tadi gitu ya. Jadi tuh yang Gojek tuh sektor informal masuk, walaupun Gojeknya sendiri formal. Itu melayani bagus sih, nggak apa-apa. Kalau bisa didetilkan lagi, Prof, aspek teknokratis apa yang harusnya disiapkan oleh pemerintahan berikutnya ini untuk menambal Iya, keseluruhan. Pak Prabowo kan intelektual. Dari kakeknya itu udah profesor, ya nggak, bapaknya profesor. Dia sendiri hidup di metropolitan dalam maupun luar negeri. Ya. Itu dimanfaatkan saja. Ya, dia membangun evidence based policy. Evidence based policy itu policy yang bertanggung jawab, ada alternatifnya A, B, C, D, ya enggak. Itu kan di kampus kan sudah ada, ya enggak. Sudah Tinggal diajarkan panggil, bahkan. sudah diajarkan. Itu diadopsi. Jangan semau dewe. Pak Harto itu mendengarkan sih. Iya. Dia mendengarin karena nggak tahu ekonomi, dia menyerahkan kepada itu lebih bagus. Tapi kalau sekarang kan enggak, ya enggak. Dianya menyampaikan, ya sudah ikut. Nggak ada evidence-nya.
Dan Yang ada titahnya. nggak ada yang challenge, nggak berani Nggak ada, ya nggak ada, mengkoreksi tidak gitu ya. ada. Jadi itu juga berat. Ya nggak? Sementara kan kalau hilirisasi itu kan rezeki ya dari Tuhan kan. Iya, iya. Dan itu bukan industrialisasi ya. Itu mengolah satu barang ya. Dan itu harus ditransformasi nanti menjadi lebih kuat ya. Sehingga jadi industrialisasi. Peluangnya sih ada ya. Jadi masa Pak Prabowo ini peluangnya ada dan dia mengatakan hilirisasi adalah tidak bisa tawar, ya sudah ditransformasi menjadi industri. Industri. Hilirisasi itu kan adalah kata-kata Pak Jokowi aja yang tidak ada basis, tidak, itu istilah Konseptualnya, saja, nggak tidak ada ada basis. konseptualnya. Oh. Konseptualnya itu adalah industrialisasi. Jadi ya tidak apa-apa juga nanti Pak Prabowo itu mengemas ini menjadi industrialisasi yang kita sebut salah satunya bersaing di luar. Karena nggak tahu, ini mungkin mohon dikoreksi kalau keliru. Di persepsi saya awam itu ya bayangannya industri dengan hilirisasi tadi ada satu komoditas dan kita punya banyak sekali komoditas gitu. Kita pelajari semua rantai nilainya dan di masing-masing rantai nilai itu kita masuk gitu. Bukan hanya seperti sekarang yang hanya di hilirnya aja, di hulunya aja, jual bahan mentah aja gitu kan. Iya. Tapi mulai bahan mentahnya sampai bahan jadinya, Betul. tercipta environment gitu ya, Betul. yang kemudian semuanya industri hidup gitu loh. Kalau Dan- misalnya Dan banyak tidak hanya nikel, ada Makanya. kelapa sawit ya, kemudian ada sumber daya laut ya, iya ya, kemudian ada garis kehutanan, pantai kita ya, yang macam-macam, rumput laut. ya itu banyak sekali. Ada puluhan yang bisa dikembangkan ya. Tapi SDM yang harus disiapkan. Nah, SDM kita terbatas, tidak apa-apa kolaborasi dengan sumber daya luar, nggak apa-apa. Cina Dan kan tidak- ngalami iya. seperti itu juga kan, Bro? Iya, dan tidak usah takut juga ya. Saya ambil contoh ya, sumber daya di Uni Emirat Arab kan rendah tahun 70-an. Tapi dia berani membuka untuk bersaing global. Ya pemain-pemain luar dimasukkan. Ya enggak? Sehingga Iya. dia punya menjadi kota di Abu Dhabi dan Dubai, kota yang Jadi modern. financial hub Iya, dunia. jadi gitu. financial hub dunia ya, Google ya, Apple semua di situ. Tersingkir nggak lokalnya? Kalau dilakukan affirmative action tidak tersingkir, lokalnya juga tumbuh. Sekarang kan kita takut, kalau ada asing kan takut. Ada asing takut, takut. Ya sudah, kalau takut, nggak apa-apa. Investasi luar itu harus bersaing dan investasi dalam negeri. Tapi ada roadmap-nya gitu ya mungkin. Ada ya. roadmap, ya enggak. Tapi diberi yang nasional diberi afirmatif, ya enggak. Jadi bersaing nggak apa-apa. Itu bagus gitu. Kalau tidak mau ya sudah jadi eksklusif. Kalau eksklusif itu tumbuhnya kerdil. Ya seperti tanaman, di eksklusif di pot, ya kerdil. Gitu. Bonsai. Ya, jadi bonsai, ya enggak? Ini contoh yang Uni Emirat Arab contoh kan. Itu Abu Dhabi, Dubai itu bukan apa-apa itu dulu kampung Kampung nelayan. Sekarang besar karena memang pemimpinnya punya visi. Oh, ini kalau minyak habis, itu contoh. Tapi contoh lain kan Asia Timur, Iya. industri ya, Jepang sekarang industri dari Korea kekuatan Selatan. sendiri. Iya. Jepang tidak mau ada orang asing. Dia harus kekuatan Korea juga begitu. Nah, itu dua model boleh dilakukan nggak apa-apa. Dengan dua model itu rasanya juga kemudian ada semacam satu kesamaan bahwa mereka menyadari terbatas sumber dayanya. Di kita itu kan ada semacam kepercayaan diri yang justru berdampak negatif kan, kalau yang di ekonomi dikenal sebagai That's disease. paradox of plenty itu kan kutukan sumber daya. Iya, betul. Itu gimana caranya memecah Ya, itu SDM kebutuhan gitu itu? ya. Kalau punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia, Amerika. Merasa gemar Palau Jinawi gitu ya. Ya, kalau punya sumber daya alam dan punya sumber daya manusia, Cina. Yaitu Amerika. Jadi superpower. Nah, kalau kita itu harusnya takdir kita ya, gitu ya takdir secara kita. ini. Nah, ini India punya sumber daya alam, punya sumber daya, bisa jadi superpower. Kita takdirnya mestinya itu. Punya sumber daya alam, tinggal sumber daya manusia. Nah, itu pendidikan harus kencang. Dan pendidikan itu jangan sastra, jangan sosial sekarang yang teknik segala macam. Kalau sastrawan kan tidak perlu 1000 seperti Rendra. Ini nanti banyak yang protes ini. Aplikasi, ya nggak apa-apa.
Ya kritik, maksud saya kritik, tidak boleh banyak-banyak. Jangan Ya banyak yang orang humaniora gitu ya. ya jangan banyak maniora, jangan terlalu banyak. Ya itu boleh, tapi kan keseimbangan. Kalau kalau nanti apa kelas menengah kita sudah apa sudah berkembang gitu aja banyak jurusan itu Nah, ya. boleh kalau sudah itu Tapi sudah untuk memulai ya ini ya atau harus ya yang teknokratis gitu yang digenjot yang gitu ya. industri itu perlu itu. Nggak apa-apa kritik. Ya, saya katakan sastrawan nggak boleh 1.000 banyak-banyak. Di sini ada Abdul Hadi WM, nggak banyak sih. Tapi kalau semuanya pengen jadi sastrawan nanti yang kerja di tambang siapa kan gitu. Iya, perkebunan siapa ya? Saya sangat menjadi apa istilahnya merasa sedikit tercerahkan gitu bahwa kemudian harusnya dengan visi seperti itu bisa. Tapi mungkin sedikit dikasih gambaran kenapa sih kemudian kemarin dari seorang pemimpin yang katakanlah populis dengan dukungan basis kelas menengah yang sedemikian kuat, intelektual juga sangat kuat, itu sampai terjerembab di minimal di aspek ekonominya sehingga pun nggak ada suara kritis sama sekali. Karena nggak belajar keluar dan nggak belajar kepada sejarah kita. Kita punya best practice. Kan kita sudah mengatakan tadi dua hal yang krusial, kesenjangan APBN, sektor industri ya. Best practice-nya sudah banyak ya, nggak utang nggak boleh digenjot karena nggak boleh juga menawarkan SBN tinggi bunga ya. Kalau industri juga ada best practice-nya. Jadi ya tahun 80-an kita meniru Korea sudah jadi. Ya, ya, cebol-cebol itu kan Iya, dengan meniru itu dan memang konglomerat digenjot ekspor ya nggak. Itu ada Bob Hasan ya nggak untuk ekspor kayu lapis ya nggak. Ada sektor industri tekstil ya, kuat. ada tekstil kuat. Tapi kan berantakan, bukan berantakan. Memang waktunya susut, harus ada gantinya. Seperti di Finlandia awalnya kayu. Kayu. Setelah itu dia ke industri Nokia, Iya, iya. industri kesehatan, industri macam-macam. Kayunya pun akhirnya jadi IKEA kan, jadi Iya, kayunya jadi IKEA, jadi macam-macam yang nilai nilai tinggi. furniture, Nah, jadi ini kita terhenti. Ini kan tidak berlanjut, sehingga industri punya masalah. Jadi saya ingin mengulangi lagi, industrialisasi. kalau pada masa Pak Prabowo sektor industri tidak dibenahi, ya sudah, lupakan pertumbuhan 8%. Industri itu penting, sekarang 3-4%, naikkan jadi 6-7%, naikkan jadi 9%. Nah, baru dia mengangkat pertumbuhan. Kalau itu nggak bisa. Sekarang akan 5 atau di bawah 5. Atau malah terjerembab ke 4. Itu konsumsi aja. Kan sudah jadi dong. Kan saya dulu hidup di kampung, pendapatan terbatas, ayah terbatas. Sekarang sudah jadi generasi kedua, sudah size dari pendapatannya sudah 5 kali dari ayah. Kan? Begitu generasi berikutnya sudah mulai lebar. Harusnya lebih. Itu konsumsi. Ya enggak, konsumsi aja. Tapi kalau Pemasaran hasil. dorongan mesin yang kuat, ya industri. Nanti baru kalau sudah maju, masuk ke jasa. Tapi ini terlalu cepat masuk ke jasa. Atau terlalu beragam, bro. Nggak fokus dulu kan. Iya, Nggak menyadari. makanya karena tidak fokus itulah. Tidak ada, maksudnya tidak ada kebijakan. Kan seperti Insting aja ya gitu ya. Seolah-olah ya apa yang tim kepikir. sepak bola. Tim sepak bola yang Ya, isinya aja 12 orang harus ada strategi. Strategi Krendel Itali itu udah dijalankan. Strategi menyerang jadi mana semua berhasil. pemain tahu perannya Iya, tahu. masing-masing. Iya, ada strateginya. Nah, ini kan nggak ada strategi. Kalau Karpe KRPDW, kaptennya gitu. nah, ya anti intelektual. Tidak teknokratis ya. Karena teknokratisnya tidak mau ya KRPDW juga diam gitu kan. Maksud saya mencoba mempertajam pertanyaan itu adalah untuk ya membuat kita menjadi semacam lagi-lagi punya best practice di sisi yang lain tadi gitu. Kalau best practice keberhasilan mungkin, tapi kemarin 10 tahun kita ngalami best practice itu biar nggak terulang di pemerintahan berikutnya. Apa yang harus kita waspadai gitu loh ketika pemimpin sudah menunjukkan gejala-gejala dia akan sakar PDW, circle-nya nggak akan ada yang berani kritik dan Fenomena sebagainya. pertumbuhan ekonomi ini fenomena modern, bukan fenomena kampung. Prabowo punya insting modern. Nah, itu modal. Dan parameter-parameternya Ya, jelas kalau ya. modal itu dihilangkan, dia masuk ke politik, ke non politiknya menjadi otoriter, menjadi monolitik, itu berat. Nah, itu harus mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk teknokrat. Nggak boleh semau gue, karena dia kan seorang intelektual juga. Saya katakan tadi kakeknya sudah profesor, Iya. bapaknya profesor, dianya juga Bapaknya punya, bahkan arsitek ekonominya Indonesia kan. ya arsiteknya BRI, ya enggak, yang itu. Nah, ini modal, ya enggak. Dengan modal itu maka peluangnya ada. Tapi kalau modal potensi tidak dipakai, ya itu nol. Secara ekonomi
ingat Pak Rohmin, teman saya Rohmin Dahuri, Komentauri. potensi laut tuh 33 miliar dolar. Iya. Tapi kalau tidak diangkat itu dalam ekonomi nol, zero. Nah, Yang Pak Prabowo ambilnya ke nelayan Jepang, Jepang, nelayan ya enggak. Vietnam Jadi gitu. Pak Prabowo punya potensi itu dipakai. Kalau tidak dipakai, nol juga. Jadi kita punya harapan. Jadi saya, teman-teman saya itu kritis di Paramadina, di Indef kritis, bukan berarti menjerumuskan, ya, tetapi Iya, ini iya. critical method. Seperti seorang dokter itu harus critical analysis. Kamu flu dikasih Panadol, ya itu bukan dokter yang baik. Flu itu hanya gejala puncaknya. Di bawahnya apa? Apa tekanan, apa darah, apa macam-macam, ya enggak. Panas itu karena apa? Oh, ini darahnya kotor, dan itu harus ada root of problemnya. Nah, Atau kita kritis itu ada root of problemnya. Seperti anti intelektual itu root of problem. Tapi kan kritik dibiarkan saja sekarang. Gitu. nggak pernah kemudian sebuah simptom itu ditelaah secara menyeluruh sehingga ketemu akarnya Tapi gitu ya. memang kalau sudah di kekuasaan itu udah susah. Dari dalam susah, memang harus ada kritik dari luar. Jadi fenomena politik sama ekonomi itu beda. Kalau di domain ekonomi, saya sebagai perusahaan, saya tidak perlu kritik. Kalau saya melakukan kesalahan, membuat produksi ongkosnya mahal, Ya udah langsung udah selesai, wassalam. ada punishment langsung gitu Ada kan. punishment, itu sunatullah dari Tuhan, ya kan? Karena itu kita harus efisien, bagus. Tapi dalam politik, kita melakukan kesalahan, tidak ada check and balances, maka dampak dari kesalahan itu kepada rakyat banyak. Misalnya ngetok utang yang banyak, yang ngetok itu ya hehehe aja setelah selesai. Hehehe, Menteri Keuangan, DPR, hehehe aja. Sisanya rakyat banyak yang memutuskan. Nah, karena itu syaratnya harus ada check and balances. Nah, di dalam pemerintahan Jokowi, check and balances itu disembelih, Disembelih. dibunuh. Ya, ya. Itu yang tidak disadari. Dan Intelektual dia ini. merasakan sudah kuat dengan dukungan popularitas. Nah, itu yang salah. Nah, Prabowo tidak boleh mengulangi itu. Kalau mengulangi itu ya nasib negeri ini ya akan dipimpin demagog saja. Itu berat. Ya itu popularitas bisa diraih sih, karena sekarang duit banyak. Zaman Pak Harto dengan kurs 2000, 2500 itu hanya 50, 30 triliun. Sekarang 30 triliun bisa beli apa saja. Beli sosial media untuk membungkam seluruh pimpinan redaksi bisa. Bisa. Itu dari pusat-pusat departemen-departemennya saja. Itu bisa. Sangat mungkin sekarang dengan teknologi sosial media negara menjadi buzzer terhebat, bisa membungkam siapa saja. Itu Bahkan yang terjadi. nggak perlu depen lagi kalau zaman dulu butuh Nggak kementerian. perlu, oh iya, nggak perlu itu. Sekarang semua Ya, influencer diundang ke IKN gitu ya, untuk cerita. ya, bisa. Justru lebih otoriter sekarang ketimbang intelijen masa dulu. Lebih lebih powerful sosial media yang dibeli dibandingkan intelijen zaman dulu. Yang intelijen itu kayaknya kasar-kasar ya mukanya kan, atau gondrong segala macam. Sekarang udah dengan sosial media dibungkam semua. Nah, kan itu bahayanya sosial media ini. Dengan big Ya, data, dengan dengan big data segala analisa ya. AI macam-macam itu ya. Hmm. Prof, sebelum kemudian kita sampai di konklusi, saya mohon dibantu untuk kemudian memberi semacam penjelasan ke audiens. Kalau Vietnam itu kenapa sebegitu berhasil? Minimal di ukuran-ukuran makronya lah yang sama dengan kita. Padahal katakanlah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu mereka bahkan hampir pingsan kan setelah perang saudara itu. Secara ekonomi sangat terbelakang dari kita. Tapi kenapa hari ini katakanlah ketika misalnya ada investor masuk ke ASEAN, larinya ke Vietnam. Ukuran-ukuran pertumbuhan ekonominya hampir 7%. Ya, termasuk ekspornya. Kita Bahkan sampai ekspor. ukuran yang di kita kayaknya menjadi semacam mimpi yang nggak nyampe-nyampe, itu ukuran indeks keberhasilan, indeks pendidikan ya, PISA itu mereka peringkat 7 atau 8 dunia loh bahkan ininya. Artinya mereka ekonomi berhasil, tingkat pendidikan berhasil, di sistem yang ternyata nggak demokratis amat loh. Bahkan ya masih semi-semi komunis ala Cina gitu kan. Iya, saya kira Vietnam itu kan seperti Jerman, seperti negara lain yang nasional identitinya jelas ya, Kuat gitu ya ininya. kuat ya. Pride-nya gitu kuat. Politiknya belum masuk ke dalam demokrasi ya, tapi tidak mengorbankan ekonomi. Ekonominya didesain mengikuti teknokratisme, investasi segala macam
dilayani ya, sehingga proses-proses untuk menumbuhkan ekonomi berjalan, apalagi peluangnya besar. Di Indonesia ini mencoba demokratis, ya, belum tercapai, tapi politik mengorbankan ekonomi, sehingga sekarang kita punya masalah berat ya. Filipina kan mencoba demokratis juga, ya enggak? Ribut Tapi juga. ribut dan berantakan. Memang ongkos demokrasi itu harus diperhitungkan. Tidak boleh kita main-main ya, demokrasi tapi dilarikan ke otoriterisme ya, sehingga nanti ribut dengan kelas menengah, ya enggak? Kelas menengahnya juga harus tahu diri bagaimana membangun demokrasi sebaik mungkin. Hmm. Jadi kita itu mau masuk demokrasi, syaratnya itu kan 6.000, 7.000 kan pendapatan per kapita. Kita belum, baru 4 ribuan. Ya enggak, masuk ke sana masih punya ongkos ini. Nah, sekarang dibenahi politiknya. Kalau politiknya enggak dibenahi, maka dampak pada ekonominya berat. Amerika Latin mengalami masalah berat. Sekarang sudah mulai kan survive. Tahun 80-an politiknya itu politik republik banana ya, dan 3 bulan mengganggu, sekali ganti gitu iya, ya, dan 3 bulan sekali mengganggu kudeta ekonomi gitu ya, ya. mengganggu ekonomi, Banana sehingga Republic. seperti Argentina 1870 itu setara Inggris, setara negara-negara Amerika, setara. Tapi sekarang jauh. Karena kan di situ politiknya itu politik ya Republik Pisang. Nah, kita mendekati Republik Pisang. Nah, ini nggak bisa lagi kita. Demokrasi mengalami backsliding Iya, gitu ya. iya, itu kita tidak boleh lagi ya. Ya, kita sudah masuk demokrasi, harus kompatibel antar demokrasi dengan ekonomi. Ya, enggak? Dan Vietnam berhasil melakukan Nah, menjalin Vietnam, itu ya. ya, Vietnam itu sekarang ekspornya sudah lebih besar daripada kita. Nah, itu juga referensi buat kita bagaimana kita menata ekonomi dan demokrasi itu harus kompatibel. Ya, enggak? Contoh yang sebaliknya juga ada, Prof. Kemudian dengan timeline yang sama, dengan pendekatan dan aspirasi yang hampir sama, kemudian terjebak, katanya penyebab utamanya terjebak di skema-skema bantuan luar negeri dari Cina dengan skema Belt and Road Initiative itu menghasilkan negara kayak Sri Lanka atau mungkin Pakistan, bahkan Bangladesh yang kemarin masih ngalami ada Ya, pergantian pemerintahan dengan cara berdarah-darah seperti kita ngalami di 98 itu. Artinya dengan contoh yang sama itu kan juga ada worst practice-nya. Nah, gimana kita juga nggak terjebak ke arah sana, nggak ya, terjebak ke arah faktor geopolitik saya kira perlu geoekonomi maupun geopolitik harus dipertimbangkan. Ya. Karena itu kalau Cina ekspansi secara ekonomi kan dia tidak mempertimbangkan faktor demokrasinya di dalam. Dia masuk aja kan, dia tidak punya pengalaman di demokrasi. Harus dikalkulasi. Karena kita masuk demokrasi harus dikalkulasi. Nggak bisa seperti sekarang ada kritik, kereta cepat, dibiarkan begitu saja. Itu nggak bisa. Nanti akan justru timbul masalah. Seperti Bangladesh kan itu masalah kan. Dia ekonomi tumbuh sekarang bagus kan. bagus Ekspor bagus tekstil kencang makanya sekali, ya enggak? Tapi karena terjungkal pengaruh luar, ya kelompok menengahnya, kelompok generasi mudanya memberontak. Nah, dalam perjalanan demokrasi harus dikalkulasi. Seperti balapan mobil, harus dikalkulasi. Kita jangan sampai kecelakaan, itu aja. karena Ya, kejadian Bangladesh kemarin itu menjadi semacam apa ya, antitesis dari kepercayaan diri saya bahwa sepanjang di Indonesia itu nggak krisis ekonomi lagi kayak 98, nggak mungkin lah ada mm-mm, pergantian politik yang kayak, ya. tapi kan di Bangladesh juga nggak terjadi krisis Ya, ekonomi sebenarnya. sebenarnya politik demokrasi kita sudah cukup kuat, sudah beberapa kali pemilu ya. Relatif Gangguannya itu berjalan. gangguan pribadi aja, individu dari figur seperti Jokowi itu kan individual, ya enggak? Individual itu dia mengotak-atik, mengubah macam-macam institusi ya menjadi lebih lemah, ya. Tapi kan tidak nurut begitu saja. Tantangan dari kelas menengah kan banyak. Hmm. Dan ini kan minta dikembalikan pada masa Prabowo supaya tertata lagi gitu, tidak seenaknya mengubah aturan dan seterusnya. Ya. Jadi menurut saya ke depan PR-nya memang ganda. Yang pertama, demokrasi harus dimasukkan ke dalam rel, ya, Mengkoreksi ya yang pemimpin-pemimpin kemarin. politik dan pemimpin masyarakat memberikan koreksi secara baik, ya, dijalankan demokrasi, terutama pemilu. Tapi agenda ekonomi juga
menjadi PR ya. Kalau tumbuh 4%, 4,5%, 5%, maka kesenjangan yang kita bahas dari awal tadi itu akan tertinggal. Golongan bawah yang akan tertinggal ya. Tumbuh 5% itu golongan menengah ke Iya, iya, atas. iya, iya. Yang bawah ini tertinggal. Nah, itu golongan Apa bawah supaya tertutupi disubsidi dengan bansos. bansos? Bansos tidak menyelesaikan masalah. Itu akan Hanya menjadi kemiskinan yang abadi nanti. hanya obat sakit kepala Ya, tadi obat aja. sakit kepala ya. Dan itu kan memang kemiskinan tidak akan punah ya, tapi harus diturunkan jadi 7%, 5%, 1% dan seterusnya. Di Bali kemiskinan sudah tinggal 1%. Sudah hilang dengan kategori itu ya, ya. Bukan dengan kategori yang kita punya ya. Nah, harus seperti itu. Mengapa? Karena Bali fokus kepada Pariwisata. industri pariwisata, Dan itu melibatkan banyak sekali melibatkan orang. semua orang. Nah, model Bali juga boleh. Sekarang Yogyakarta. Yogyakarta itu satu model gabungan antara pariwisata dengan pendidikan. Dulu tuh Jogja itu provinsi paling miskin. Kalau tahun 70-an datang ke Gunung Kidul itu tengkorak berjalan, Orang kurusnya kurus-kurus, mati. kurang gizi. Sekarang gemuk-gemuk semua. Nah, model ini ketika pemerintah pusat itu absen, dilakukan oleh gubernurnya. Gubernurnya melakukan pola-pola yang terbaik. Ya, seperti Jogja Iya, iya. perguruan tinggi, kemudian apa namanya Jakarta sudah dilupakan aja. Ini negara maju sendiri Iya, ya iya. karena sudah. Jadi provinsi Bangka Belitung, provinsi macam-macam harus Iya. mengikuti itu. Enggak, saya jadi kemudian Jadi dari bawah. Kalau itu kan dari atas kan yang saya sebutkan tadi, seperti Korea dan segala macam. Dari bawah. teringat kemudian ya, diskusi kita di sekitar reformasi dulu itu dengan kemudian membuka ruang otonomi daerah, bahwa kabupaten kota itu diberi Itu sudah otonomi. betul. Harusnya itu kan kemudian muncul 400 model Iya, ekonomi itu atau sudah model pembangunan betul. ekonomi Tetapi yang yang gitu. brengsek kan pemimpinnya. Nah, sekarang saya Jadi usul ya nggak sebenarnya kalau tidak ada investasi dari nasional maupun luar negeri di provinsi itu karena gangguan. Jadi nanti kita pakai keras saja, nanti dipilih 10 provinsi yang terbaik yang ramah investasi. Dipilih 10 yang paling brengsek. diberi insentif dan disinsentif Ya, jelas nah gitu yang ya. paling brengsek itu diumumkan aja nggak apa-apa. Karena pemimpinnya, karena ini. Sehingga dia menjadi gubernur underdog. Iya, 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 iya. Nggak apa-apa. Jadi, tapi yang melakukan jangan pemerintah. Kalau pemerintah Lembaga-lembaga nanti, yang objektif ya. ya lembaga yang objektif, kasih-kasih aja. Jadi dia menjadi gubernur yang underdog, masyarakat miskin, kere, Iya, dan iya, iya. seterusnya. Nah, itu menjadi pusat yang harus kita perhatikan. Dibantu dari luar juga, ya. Untuk perbaikan. Ya, seperti kita, itu alamiah. Kita punya anak 4, 5, ada yang punya masalah. Perhatian kita kepada yang masalah. Ya enggak. Itu kan bukan politik. Tapi kalau politik ya dikere-kerein nggak apa-apa. Karena nggak perlu check and balances. Kalau anak nggak boleh, ya enggak. Sa- Tapi dibantu. Jadi dikere-kerein tapi dibantu. Gitu. Sayangnya Dapat afirmatif. sayangnya kan curiganya itu, Prof. Dibiarkan memang kelompok itu bisa dibeli dengan bansos tadi itu kan. Sehingga kemudian dibiarkan SDM-nya rendah, dibiarkan Iya, ekonominya di iya. bawah gitu. Terutama Papua lah ya. Papua juga pemimpin lokalnya ya kurang. Insentif ke sana, uang masuk banyak, tapi dikorupsi oleh pemimpin Dipakai judi di pakai Singapura. judi. Kebrengsekan dari pemimpin lokal lebih lebih brengsek daripada pusat. Kalau dia jadi pemimpin pusat lebih brengsek lagi. Itu. Nah, itu perlu dibenahi juga di situ gitu. Kemudian kembali ke poin awal tadi, Bob, untuk menutup podcast kali ini. Apa yang menurut Profesor Didi itu merupakan, ya katakanlah, wasiat atau amanat dari para pendiri bangsa itu yang sampai hari ini kita sebagai bangsa setelah 79 tahun itu sudah cukup berhasil, dan yang kayaknya kita semakin jauh dari arah itu. Ya kan di pembukaan cita-citanya udah jelas kan? Ya enggak. Melindungi segenap bangsa kan selaras dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan Kehidupan kehidupan bangsa. bangsa. Itu satu line itu. Tapi kalau saya ambil ekonomi kita, memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum. Tapi kalau kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, orang yang cerdas pasti sejahtera, nggak mungkin dong. Orang yang sudah ahli komputer hebat, pasti sejahtera. Seorang dokter, pasti sejahtera. Tapi kemajuan kesejahteraan umum ini adalah sifatnya nasional. Nah, kendalanya ya kesenjangan tadi. Kesenjangan itu diciptakan oleh politik. Diciptakan oleh kebijakan. Iya. Jadi dia tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, karena itu kebijakan
harus diperbaiki, harus dikritik juga ya. Yang menciptakan kesenjangan, yang brengsek pemimpin lokal tadi saya sebut kan. Papua sudah banyak sekali dana masuk dikorupsi buat judi. Banyak lagi ya. Nah, sebenarnya tugas dari kesenjangan lebih banyak di lokal. Nah, sekarang banyak sekali pajak yang masuk ke pusat, sebagian didistribusikan. Sudah mulai banyak Ya, kan. ya. Pelan-pelan didistribusikan ya, sehingga nanti yang daerah, tapi sekarang kalau didistribusikan juga dikorupsi lagi. Sehingga nanti harus ada tarik ulur ya dengan baik. Yang kedua, semua negara yang maju dalam industri, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan negara yang sumber daya alamnya kurang. Seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Singapura. Itu SDM-nya kita kembangkan. Nah, kita punya sumber daya alam, SDM-nya berat. Nah, ini PR yang luar biasa harus dibangun, dan memang harus perlu injeksi ya, modal, injeksi macam-macam. Ya, kalau perlu dipertandingkan keluar ya. Nah, yang lain adalah kebijakan politik. Kebijakan politik kan seperti orkestrasi. Tidak ada di dunia ini yang dikerjakan sendiri kecuali ujian di kelas. Nah, Harus kolaborasi, ya, harus sinergi. kebijakan itu orkestrasi. Dan itu memerlukan ilmu. Jadi ada ilmunya. Nah, Dan tapi visi yang jelas tadi juga kan. ilmu itu tidak berguna kalau tidak dilaksanakan oleh contoh. Teknokrat IPB tahu berapa air yang jatuh, berapa miliar kubik air jatuh dari Bogor ke sini, tahu. Dan berapa saluran yang harus dibikin, tahu, ada gambarnya. Tampungan airnya ya. Tapi kalau kebijakan Nggak politiknya dipakai. tidak dipakai, nggak bisa. Ini harus digusur, Masyarakat, ini nggak mau ini. ya Gitu. masyarakatnya nggak mau, ya nggak bisa. Jadi semua kesadaran masyarakat mau, ini mau. Nah, ilmu itu ada. Dan best practice itu banyak. Bisa dipelajari. Ya, jadi harus pakai ilmu itu induknya amal. Jadi ilmu itu induknya program. Jadi program harus pakai ilmu. Jadi kalau nggak pakai ilmu, sakare PDW, kayak raja bertitah, ya itu susah. Nah, itu jadi sehingga Indonesia ini nanti akan berjalan dengan baik. Desentralisasi itu wajib. Ya, dan itu pemimpin-pemimpin sudah ada contoh-contoh tadi yang saya sebutkan, Bali, Jogja, dan seterusnya, perlu ditiru. Ya, Best practice, best kemudian practice tadi ya. program-program nasional yang zaman Pak Harto itu jalan, sekarang nggak usah semua. Misalkan mau mengembangkan padi, nggak usah 30-an provinsi dipanggil. Panggil aja Jawa Barat. Daerah-daerah sudah Ya, bagus itu masuk tujuh lagi. udah bertemu aja. Nanti kita kembangkan gitu. Ketemu Begitu sudah. juga sekarang sudah waktunya desentralisasi. Memang dapat hambatan dari pemimpin. Nah, sumber daya alam harus dihemat. Tidak boleh dikuras habis seperti gas alam yang masa-masa dulu. Tiru Finlandia, belajar ke sana. Dan belajar itu gampang karena mereka sudah pengalaman 50 tahun, kita mempelajarinya 1 semester ya. Jadi timnya Iya, iya. seperti Pak Marzuki Usman belajar pasar modal, datang belajar ke sana. Kan bikin pasar modal bagus. Dia nggak ngerti pasar modal itu apa, saya juga nggak ngerti. Baru sekali Dia ya punya waktu itu. belajar jalan. Nah, itulah jadi banyak peluang dan harus kita jalankan bareng-bareng. Kemudian dengan rasa kepercayaan kebangsaan yang kuat. Kalau ada kritik jangan dianggap anti nasionalisme. Kritik kita itu tidak menyebut orang, tidak menyebut siapa, ya, tapi menyebut program, menyebut presiden, menyebut orang yang bertugas DPR dan seterusnya. Itu. Terakhir, Prof. Diberi skor berapa jadinya Jokowi ini, Prof? Di bidang ekonomi. Skornya itu dapat C kayaknya ya. C itu kalau buat penonton yang mungkin belum pernah kuliah, itu kira-kira mau ikut lagi itu Iya. wajib itu biar ininya. Ya. Harus ngulang Jadi gitu. ya itu 10 tahun ini saya kira pelajaran ya. Ya bukan berarti tidak ada yang bagus. Seperti infrastruktur jalan itu Pak Jokowi lebih berani daripada SBY. Tapi kan kita tidak melihat itu saja, melihat yang lain, ya enggak? Yang secara umum harus dijadikan acuan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Kalau jalan tol itu tidak mendistribusikan kesejahteraan, ya enggak? Itu memperlancar jalan, memperlancar ini. Ya. Bagus, saya tidak mengatakan tol itu tidak bagus, bagus. Tapi Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau masuk ke dalam ya, jalan-jalan ya, yang ke yang desa-desa. arteri Ya yang enggak. ini. Tol itu fenomena kota. Kalau ada kritik dari Pak Sultan,
nggak usah masuk Jogja itu ada benernya juga. Nggak usah masuk Jogja, Jogja sudah jangan diganggu-ganggu dengan tol. Pariwisatanya sudah bagus. Ya nggak? Tol itu kalau kata teman saya itu bansosnya kelas menengah itu. Biar kalau mudik ke Jawa itu Iya, cepat betul. gitu Iya, ya iya, kalau ini iya, ya. iya, bagus, nggak apa-apa. Tapi meskipun nilainya C, Prof Didik saya nangkepnya nggak terlalu Ya pesimis sebagai dengan iya Pak Jokowi sebagai 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 bagian dari sejarah bangsa ya harus kita hormati ya. Kalau dalam Islam itu pemimpin selesai ya harus dikunjungi. Ya nanti saya berkunjung Pak Jokowi. Dia diundang, saya undang beliau secara khusus 4 kali datang. Dalam program 100 ekonomi itu 4 kali datang beliau. Saya kritik datang beliau. mudah-mudahan Ya, ini menjadi ya semacam salah satu kado yang bisa menjadi bahan renungan kita di mm, menjelang peringatan 17 Agustus ini bahwa secara ekonomi ternyata kita masih banyak kekurangan tapi juga tidak menghilangkan bahwa kita masih banyak potensi yang kalau itu ditangani oleh pemimpin yang benar dengan cara iya, teknokratis. mm. Kalau Bung Karno dulu nyebutnya ada zaken kabinet gitu ya, mungkin pemilihan kabinetnya Iya. nanti benar-benar berbasis kemampuan teknokratis. Iya, jadi memang ketinggalan Korea tahun 70-an dan Korea sama kan pendapatannya. Sekarang udah jauh Ya, bumi dengan langit. tapi kan belum runyam sama sekali Iya, gitu ya. kita tidak Ya, mengatakan ya, ini kiamat ya, ya. ya, ya, Tapi kritik harus diterima ya, ya, karena ya. kan teman-teman kan sudah terdidik, yang belajar juga dengan baik tuh banyak ya. Itu harus didengar ya. Nggak boleh semau gue ya nggak. Orang memang kalau di kekuasaan tuh sudah seperti pinter sendiri itu yang problem ya. Karena itu check and balances itu perlu sekali dalam sistem demokrasi modern. Sudah sakarepku dhewe apa sakarepé dhewe Iya. nggak ada yang berani Mm-mm. ngomong gitu. Iya. Prof Didi, terima kasih banyak atas waktunya, Ya, terima kasih saya diundang atas ya. wawasan-wawasannya. Ini wawancara terlama lah, biasanya tidak Kalau lama. soalnya saya agak sedikit nostalgia gitu loh, karena kemudian kalau dulu wartawan itu meskipun dikasih slot cuman istilahnya setengah halaman atau 3 kolom gitu ya, harus punya bahannya itu 1 halaman penuh gitu, sehingga nanti coret sama editor itu Iya, iya, bisa oke, iya, masih ada oke. yang kepake gitu. Iya, Ini oke. kayaknya jadi semacam nostalgia lagi karena Mm, saya ingat sekali dulu itu kalau ngobrol sama jenengan itu ya emang bisa sangat luas sekali ini ya, ya. tanpa ada harus nyiapkan pointer apa gitu ya, pasti Mm. nyambung aja yang ini. Tapi mudah-mudian nggak kapok untuk Ya, ke ya ruang terima dialektika. kasih. Nanti balik lagi, insya Allah ya. Baik, Senang kita. saya Winarko Ngantiwani undur diri. Ruang dialektika kali ini kita cukupkan, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Matur suwun. Ya, matur nuwun.